Nah, ini bisa keduanya antara sistem dan juga mikrofon. Nah, hal ini sangat-sangat berguna guys ya. Aduh, ini berat banget seriusan guys ya. Ini di Poco X6 Pro ya. Ini berat banget. Sekarang ini sudah bisa di 120 fps max teman-teman. Ya, ini keren sih guys ya, Poco X6 Pro. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini kita mau bahas guys ya Poco X6 Pro. Mungkin di sini saya sudah coba selama 3 hari guys, dan saya coba lihat juga nih ringkasan komentar teman-teman ya di video sebelumnya terkait update Poco X6 Pro ke HyperOS 3.0 itu ada di bagian perekaman layar. Oke. Nah, untuk di bagian perekaman layar memang ya teman-teman ya, di sini tuh Poco X6 Pro ini masih belum support untuk rekam mic dan juga rekam suara sistem teman-teman ya. Nih kalau kita coba lihat ya. Nah, ini dia sumber suaranya hanya ada suara sistem dan juga ada suara mikrofon. Nah, kalau kita sebagai pembanding ini kita coba lihat ya teman-teman ya di Poco F7 ya, Poco F7 untuk sistem perekaman layarnya ya. Di sini dia itu sudah bisa keduanya. Nah, ini di Poco F7 ya. Nah, ini bisa keduanya antara sistem dan juga mikrofon. Nah, hal ini sangat-sangat berguna guys ya ketika teman-teman live TikTok ya. Nah, live TikTok itu teman-teman bisa mengaktifkan hanya suara sistemnya aja guys. Itu keren ya. Nah, ini sayangnya di Poco X6 Pro ini masih belum ada. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya bisa jadi keduanya kerekam. Karena untuk aplikasi perekam layar ini juga itu biasanya ada update aplikasi khusus tersendiri guys untuk rekam layar ini. Gitu ya. Jadi nanti tunggu aja ke depannya, atau mungkin nanti saya coba lihat dan mau coba ekstrak juga dari beberapa device Xiaomi yang lain untuk aplikasinya apakah kompatibel atau bisa dipakai di Poco X6 Pro atau tidak guys ya. Pokoknya tungguin aja lah teman-teman ya, nanti kalau berhasil saya buat kontennya pastinya di channel ini ya. Oke, itu guys untuk perekaman layar. Nah, selanjutnya yang menanyakan combo nih, security, kemudian plugin dan juga Joyose ya. Nah, kalau saran saya teman-teman coba dulu default. Karena ini baru pertama kali update ke HyperOS 3 ya. Saya juga di sini masih coba-coba dulu, dan ternyata untuk security yang saya pakai ini default ya. 11.9.4 ini masih oke aja. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian juga untuk di bagian Joyose guys, kalau Joyose kita coba lihat teman-teman di sini ya. Untuk Joyose saya pakai versi berapa ya? Saya lupa juga nih. Nah, kalau Joyose di sini saya pakai yang ekor 82. Ini masih paling the best sih untuk di Poco X6 Pro ya. Untuk Joyose-nya nih. Kemudian untuk plugin ya. Plugin layanan ini kita gunakan yang ini. Saya coba versi CN ya, 0501. Teman-teman nanti bisa coba ya untuk plugin layanannya yang versi ini nih. Nanti saya sertakan di deskripsi kalau misalkan teman-teman belum dapat aplikasinya guys. Oke. Nah, kemudian terkait update ke HyperOS 3.0 ini di Poco X6 Pro itu banyak juga yang berkomentar AI-nya hilang gitu ya. Fitur AI-nya hilang katanya seperti itu guys. Nah, di sini kita akan coba lihat teman-teman untuk fitur-fitur AI. Biasanya tuh kita bisa cek di control center langsung ya. Nah, di sini untuk AI penelusuran ini ada nih guys. Nah, AI penelusuran ini ada, kita coba ubah lagi ya. Nah, ini penelusuran lagu AI-nya ada ya. Kemudian di sini wallet, kalkulator, mode baca ya, screenshot, jendela mengambang. Nah, cuma di sini untuk AI subtitle ataupun translate dan lain sebagainya. AI subtitle ada guys, AI subtitle ada, penelusuran lagu ada. Kemudian untuk AI terjemahan di sini memang nggak ada guys ya di Poco X6 Pro. Nah, hal itu juga kita bisa cek di bagian setting. Nah, di sini teman-teman di bagian setting ternyata di sini memang untuk fitur AI dia tidak ada ya teman-teman ya. Tuh. Dia tidak ada teman-teman, seperti contoh nih kayak gini nih ya. Ini sebagai pembanding aja kita lihat di Poco di Poco F7 ya. Nah, di sini ada Xiaomi Hyper AI. Nah, ini di Poco X6 Pro dia nggak ada, di sini ada ya Xiaomi Hyper AI.
Nah, contoh seperti ini, percepat aplikasi. Nah, ini fitur-fitur AI, teman ya. Seperti itu. Jadi di Poco X6 Pro di sini nggak ada, guys, gitu ya. Tapi nanti kita lihat, semoga aja nanti bisa kita install, kita tambahkan teman-teman ya ke depannya. Oke. Kemudian kita lihat di bagian stand tambahan di aksesibilitas. Nah, kemudian juga di bagian aplikasi yang di-download. Di sini interkonektivitas, nah, mesin Xiaomi Hyper AI-nya di sini kita nonaktifkan, guys. Oke, di sini kita nonaktifkan. Oke, seperti itu guys ya. Itu mungkin untuk beberapa yang teman-teman juga tanyakan, yang berkomentar ya, seperti itu. Jadi untuk fitur AI itu juga biasanya ada bawaan dari aplikasi security-nya, guys. Nah, aplikasi security ini coba teman-teman gunakan yang stabil ya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah terdeteksi ya di bagian pembaruan sistem, sebaiknya teman-teman diinstalkan aja. Nih, contoh ya. Ini keamanannya sudah terdeteksi ya. Nah, ini Xiaomi Mi Connect Service juga ini perbaharui aja. Nah, ini keamanan juga kita perbaharui ya. Ini nanti update-nya dia ke versi berapa, teman-teman? Kita lihat ya. Oke. Nah, ini keamanannya sudah kita updatekan ini secara langsung via sistem ya. Oke. Nah, sudah terupdate, teman-teman. Kita lihat sekarang untuk aplikasi security-nya dia di versi 12.3.0 ekor 1.1 global stabil, cuy. Nah, ini rekomendasi juga nih ya. Ini rekomendasi buat Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 3.0. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri kita coba lihat, dan di sini masih belum ada ya Xiaomi Hyper AI ya, teman-teman. Tuh, masih belum ada. Tapi di sini stand tambahan subtitle AI untungnya masih ada ya. Jadi masih aman nih. Kalau misalnya kita pengen nonton film yang nggak ada dubbingnya ya, ataupun nggak ada translatannya, bisa pakai AI subtitle ini, cuy. Masih aman ya, teman-teman ya. Oke, gitu guys. Nah, di sini saya mungkin mau coba tes gaming juga sekalian ya, karena ini sudah pemakaian 3 harian. Kita coba tes. Ada beberapa game yang sudah saya install di sini. Kita akan coba lihat, teman-teman, gimana performanya ya. Dengan kombinasi tadi security-nya yang terbaru ini sesuai dengan saran update, teman-teman, 12.0. Kemudian untuk pluginnya ekor 05 versi CN, kemudian untuk Joyose-nya di 82, teman-teman ya. Nah, nanti kita coba lihat gimana performa gamingnya, teman-teman. Pasti nanti kita akan rekam dengan menggunakan aplikasi scan. Kita lihat nanti gimana performanya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini kita coba cek dulu di bagian game space. Oke, game space-nya untuk settingannya mungkin ya, ini ada game box seperti ini semacam kayak iklan. Nah, ini biasanya tuh di sini, guys. Ini teman-teman nanti matikan aja rekomendasi kontennya ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa ada seperti ini nih. Nah, ini di setting, teman-teman matikan aja rekomendasinya. Kemudian petasan mainan udah, petasan layar utama juga udah. Contoh seperti itu aja. Mode performanya kurang lebih seperti ini, yang lain-lainnya seperti ini, guys. Ya. Oke, langsung aja kita back lagi, bersihkan dulu aplikasinya. Kita langsung masuk lagi aja. Oke. Sekarang langsung kita coba lihat, teman-teman ya, untuk settingan Genshin Impact. Nah, ini untuk setelannya kurang lebih seperti ini ya. Kita gunakan kecepatan tinggi, guys. Oke. Oke ya, teman-teman ya, untuk settingnya kurang lebih seperti ini. Kita gunakan kecepatan tinggi. Kemudian stand bawaannya kita gunakan mode Pro ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, di sini kita masuk ke dalam gameplaynya, sekaligus nanti di akhir game kita perlihatkan gimana rata-rata FPS dan gimana performanya, guys ya. Oke, yuk kita coba lihat, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Genshin Impact, dan kalau kita coba lihat sih di sini untuk performanya itu keren, guys. Ini stabil banget ya. Ketika kita coba geser-geser layar juga ya, ataupun ketika kita coba explore itu ya, itu udah enak banget, teman-teman ya, stabil di 60 fps. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, disimak di sini untuk di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Saya coba tes di sini, ternyata ini saya coba selama 1 jam 6 menit, teman-teman ya. Bisa dilihat untuk grafiknya dia stabil parah, teman-teman ya. Dan di sini suhu tertingginya cuma di 45 derajat Celcius. Kemudian ini smoothness-nya di 100%. Dan ini untuk di minimum FPS-nya di 44, teman-teman. Dan rata-rata FPS-nya di sini kita dapat di 59,6 FPS, teman-teman. Keren sih ini ya. Untuk Genshin Impact di Poco X6 Pro, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ya. Oke, untuk performanya ya, teman-teman, di Genshin Impact nih ya. Oke. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Kalau menurut saya sih udah oke banget sih ini, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk gameplay juga ini masih enak banget, stabil ya.
Oke, dengan menggunakan combo yang sudah saya tadi jelaskan di awal video guys. Oke ya. Itu untuk mungkin pengujian Genshin Impact. Dan sekarang kita coba teman-teman untuk di game berikutnya ya. Oke guys, ya di sini kita sudah masuk di dalam game Wuthering Waves. Dan teman-teman bisa dilihat ya untuk gameplay ini masih aman banget guys ya. Ini dalam rentan di 49 sampai 60 fps sih. Tapi rata-rata di sini kita bisa dapat di 50-an lebih teman-teman. Nah, ini mungkin data yang mungkin saya akan coba perlihatkan hasil pengujian Wuthering Waves selama 40 menit guys. Nah, ini dia guys ya. Oke. Di sini kita dapat rata-rata TPS di 58,9 dan kestabilan smoothness-nya di 99,9%. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk temperatur guys, suhu ya, tembus sampai 47,2 derajat Celcius. Ini kita coba tes main tanpa cooler teman-teman ya. Nah, selama 40 menit. Jadi gitu guys performanya ya untuk Poco X6 Pro Wuthering Waves. Jadi keren sih guys kalau menurut saya guys ya. Update ke HyperOS 3.0 ternyata performanya jadi makin oke sih kalau menurut saya teman-teman ya. Itu untuk pengujian di Wuthering Waves. Oke, sekarang kita coba teman-teman di game berikutnya ya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih teman-teman di Game of Thrones ya. Kita lihat dan aduh ini berat banget seriusan guys ya. Ini di Poco X6 Pro ya. Ini berat banget, cuma dapat di 24 sampai 30-an fps aja. Nanti kita lihat ya teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Saya coba main kurang lebih di 10 menit teman-teman ya. Nanti kita lihat aja. Nah, yang jelas seperti ini performanya teman-teman di Poco X6 Pro untuk Game of Thrones ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang penasaran untuk game ini seberat apa sih. Nah, ini sekelas Poco X6 Pro juga. Ini cuman dapat di 23 sampai 30 fps aja gitu guys ya untuk performanya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat teman-teman hasil pengujian aplikasi scan-nya dia kayak gimana teman-teman. Yuk kita lihat. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam hasil perekaman aplikasi scan untuk Game of Thrones Kingsroad. Teman bisa lihat di sini untuk rata-rata FPS dia cuma dapat 27,8 fps dan fps tertingginya di 55 fps cuy. Suhu 45,7 derajat Celcius. Di sini saya coba tes main kurang lebih 10 menit dan ya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk grafiknya. Dan ini benar-benar berat banget teman-teman ya untuk Game of Thrones ini, Kingsroad ini berat guys di Poco X6 Pro. Jadi kalau menurut saya sih jika teman-teman ingin main game ini ya harus sabar teman-teman, karena ya gameplaynya juga kurang lebih ya seperti itu guys gameplaynya ya. Oke, jadi kurang kurang smooth kayak gitu karena rata-rata FPS-nya dapat di 27,8. Bahkan bisa di bawah 24 fps aja teman-teman untuk game yang satu ini. Berat banget seriusan guys ya, Game of Thrones ini ya. Oke teman-teman, ini untuk di Game of Thrones. Barangkali ada yang penasaran. Sekarang yuk kita coba teman-teman tes di game terakhir. Kita coba tes PUBG Mobile. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih di dalam game PUBG Mobile. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia dapat di 120 fps max ya teman-teman ya. Jadi enggak dibatas gitu kan. Ada tuh pas sebelum-sebelumnya tuh cuman mentok aja di 111 gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah bisa di 120 fps max teman-teman. Ya, ini keren sih guys ya, Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 ya. Jadi memang sih saran saya ini lebih baik diupdatekan aja guys ya ke HyperOS 3.0 karena ini di PUBG Mobile stabil sih guys, enak guys ya. Nah, ini kalau saya sambil ngerekam sambil main gini tuh nggak fokus teman-teman ya. Nah, yang jelas ini aman lah guys ya tuh. Oke, di sini saya mau coba tes main dulu. Nanti kita lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana, dapat rata-rata FPS-nya berapa teman-teman dan suhunya nanti berapa teman-teman ya. Oke, kita lihat nanti teman-teman ya, apakah dia nanti bakal ke limit di menit-menit tertentu. Kita belum tahu guys. Oke, yuk langsung aja nanti teman-teman ya kita masuk ke dalam hasil perekaman aplikasi scan-nya. Ini saya mau coba mainin dulu nih ya sampai beres. Oke. Nah, oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam hasil perekaman aplikasi scan di PUBG Mobile. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, dia bisa bertahan sampai 120 fps itu sampai menit ke-12.
Setelah suhu nyentuh angka di 45,3 derajat Celcius, dia langsung terlimit ke 60 fps ya tuh teman-teman ya. Ngerinya di sini nih, dia nggak ke limit ke 90 fps dulu gitu ya, tapi dia langsung ke limit ke 60 fps guys. Nah ini ya teman-teman ya, ini di PUBG Mobile nih. Jadi saran saya nanti kalau misalkan mau main game di Poco X6 Pro, itu saran saya pakai kipas atau cooler biar nanti suhunya stabil, adem, fps-nya juga dia bisa stabil di 120 fps. Nah yang pasti di sini yang jelas dia sudah tidak terlimit di 111 fps ya. Dia sudah bisa mentok sampai 120 fps. Ngeri guys ya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat rata-rata ataupun smoothness-nya, kestabilan smoothness-nya atau kemulusan bermain game itu 100% cuy. Jadi nggak ada hambatan meskipun dia di sini drop ke 60 fps masih aman banget ya teman-teman ya, responsif dan sebagainya, lancar jaya pokoknya teman-teman ya untuk gameplay PUBG Mobile. Gitu guys ya untuk tes game di PUBG Mobile Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 3.0. Keren. Oke guys, di sini kita mungkin masuk ke dalam kesimpulan ya untuk Poco X6 Pro setelah update HyperOS 3.0 3.0. Ini mungkin setelah pemakaian 3-4 harian guys ya di unit saya ini, saya sih puas banget cuy ya update ke HyperOS 3.0 3.0, dan selama penggunaan saya itu nggak nemu bug yang mengganggu sekali ya. Nah barangkali teman-teman di sini setelah update mungkin pemakaian selama 3 hari, 4 hari atau 5 hari dan menemukan bug, itu teman-teman langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti saya coba mau cek ya apakah benar di unit saya juga terjadi hal seperti itu atau tidak. Yang jelas secara keseluruhan di sini unit saya Poco X6 Pro itu udah enak banget cuy. Update ke HyperOS 3.0. Jadi saran saya recommended untuk di-updatekan ke HyperOS 3.0 3.0 cuy. Mantap ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa komen nih kalau yang nemuin bug ya di Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 3.0 3.0.